Jadi banyak yang bertanya tentang masalah memilih pemimpin non-muslim. Nah, jadi kalau biasa di-share di media sosial 7 ayat yang isinya larangan ya, memilih pemimpin non-muslim. Jadi kita berbicara hukum bukan artinya kita membenci pribadi seseorang, termasuk yang non-muslim, tidak. Tapi hukum adalah hukum, gitu. Dan di setiap agama punya hukum masing-masing, bukan hanya agama Islam. Kalau diteliti secara keseluruhan, bukan hanya 7 ayat larangannya, tapi bisa mencapai 15 ayat. Nah, bukan 7 ayat saja, tapi bisa mencapai 15 ayat yang ada di dalam Al-Quran tentang larangan memilih pemimpin non-muslim. Ada juga yang mengatakan, sudah kalau ustadz bicara agama saja. Sering dengar gitu ya. Jangan bicara masalah negara, jangan bicara masalah politik. Oh, berarti dia tidak paham bahwa agama Islam membahas semuanya, termasuk masalah pemerintahan, masalah politik. Itu banyak kitab ditulis oleh ulama dari sejak ribuan tahun yang lalu. Ada Al-Imamah wa Siyasah, karya Imam Qutaibah. Ada kitab karya Imam Ghazali membahas tentang politik. Ada As-Siyasah Asy-Syar'iyyah, karangan dari Ibni Taimiyah, dan masih banyak ulama. Artinya kalau ada yang mengatakan orang yang menyampaikan dakwah hanya sebatas masalah ritual ibadah saja, kemudian dilarang membahas masalah hukum terkait masalah kepemimpinan, pemerintahan, politik, maka itu yang disebut paham sekulerisme. Sekuler, memisahkan ajaran agama Islam dari masalah-masalah pemerintahan. Itu namanya sekuler. Sekuler itu satu ideologi yang menyimpang. Jadi itu pemahaman yang diterapkan di Turki di masa runtuhnya Daulah Utsmaniyah oleh Kamal Atatürk. Apa yang terjadi di Turki? Hancur Islam. Tujuannya menghancurkan Islam. Pemahaman ini tujuannya menghancurkan Islam. Namanya sekulerisme. Jadi bukan hanya 7 ayat, tapi kalau digali lebih jauh 15 ayat melarang tentang memilih pemimpin non-muslim di wilayah mayoritas Islam atau di negara Islam atau di daulah Islamiyah. Ulama-ulama kaliber yang mengatakan haram ya. Sebut saja, kalau kita rinci ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan menggabungkan 2 pendapat ini. Nah, nanti saya bahas satu persatu. Ini dari tinjauan keilmuan. Yang mengatakan haram, Imam Nawawi mengatakan haram. Imam At-Tabari mengatakan haram memilih pemimpin non-muslim secara mutlak. Imam Zamakhsyari mengatakan haram. Imam Sakhawi mengatakan haram. Ibnul Arabi Al-Maliki mengatakan haram. Dan ulama kontemporer namanya Dr. Wahba Az-Zuhaili mengatakan haram. Ini diantaranya ya, yang lain masih banyak. Ibaratnya ini cukup mewakili. Kalau kita perhatikan kebanyakan ulama-ulama generasi pertengahan ke bawah, salaf, khalaf, mutaakhirin, Dr. Wahba Az-Zuhaili yang hidup di masa kita. Dan masih banyak ulama lainnya yang mengatakan haram. Bahkan kalau kita merujuk ke fatwa lama Nahdlatul Ulama, fatwa aslinya itu haram. Muhammadiyah juga mengharamkan.
MUI yang terbaru ini dapat info yang sudah berani mengeluarkan fatwa keharaman memilih pemimpin non muslim bagi umat Islam itu baru-baru ini dari MUI Jawa Barat. Dan fatwa lama MUI juga mengatakan haram. Nah, ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan boleh memilih pemimpin non muslim. Itu pendapat Syekh Muhammad Abduh dan Syekh Rashid Ridho. Nah, kedua ulama ini kan bukan jadi rujukan hukum dari sejak dulu. Ini dari Mesir. Kondisi pada waktu itu, beliau ini di masa Prancis menjajah Mesir. Di antaranya yang masuk ke Mesir dari tokoh Prancis itu Napoleon Bonaparte. Nah, mereka tidak jauh dengan masa itu. Artinya, dan mereka itu di bawah tekanan. Paham? Ini yang di bawah fatwa nih. Ada yang bawah fatwa ini mengatakan boleh. Fatwanya Syekh Muhammad Abduh sama Rashid Ridho. Tapi mereka tidak tahu kenapa fatwa itu bisa keluar. Karena waktu itu pemimpin mereka penjajah Prancis. Dan mereka di bawah tekanan orang Prancis. Pemimpin Prancis orang kafir. Makanya mengatakan boleh. Tuh. Tapi kalau jujur dengan pendapat ulama yang soleh, ulama yang alim, yang terkenal soleh, yang terkenal zuhud, cukup Imam Nawawi itu mewakili sudah. Beliau mengatakan haram. Ini. Kalau bicara tafsir akan dicari-cari lagi tafsir begini. Yang paham hukum masalah memilih pemimpin itu masuknya ranah fikih. Jadi bicaranya dasar itu boleh atau tidak boleh. Halal apa haram, bicaranya di situ. Maka hukumnya haram. Tapi masalah ini juga bisa masuk ke akidah. Bisa masuk ke akidah. Jadi bicaranya bukan halal haram lagi, boleh tidak, tapi murtad atau tetap Islam. Bisa masuk ke situ dengan catatan jika menolak ayat Al-Quran yang jelas-jelas mengatakan tidak boleh dan menolak kesepakatan para ahli hukum yang bersepakat bahwa itu tidak boleh, kemudian mengatakan enggak ini boleh. Dia melawan itu ayat, dia melawan itu pendapat ijma ulama, pada waktu itu dikhawatirkan bisa murtad. Berarti berkaitan dengan masalah apa? Akidah. Tuh. Tapi kalau orang awam, kan banyak pemilih yang awam, kasihan. Mereka gak tahu hal. Itu bicaranya hanya halal haram. Itu. Tapi mungkin tokoh-tokohnya itu yang faham Al-Quran, faham hadis, tahu hukumnya, kemudian sengaja melawan. Nah, mereka masuknya di bab akidah, bukan bab fikih. Karena mereka tahu hukumnya. Kemudian yang membolehkan liberalisme. Tokoh-tokoh liberalis yang selalu menjadikan akal sebagai rujukan hukum, dan biasanya sekolah agamanya di Eropa sama di Amerika. Tidak semua ya, tapi alumni liberalisme belajar agamanya di Amerika, belajar agamanya di Eropa. Sudah kalau belajar ekonomi ya boleh. Belajar tentang ilmu matematika, biologi dan lain sebagainya. Tapi kan aneh belajar agama Islam di Amerika. Banyak beberapa kenalan yang mereka dapat beasiswa di sana. Tapi basically mereka sudah kuat. Yang jadi masalah memang gak ada basic keilmuan agama yang kuat, tapi ngambil jurusan agama Islam, perbandingan agama dan seterusnya di Amerika, di Eropa. Nah, kalau liberal mendukung itu. Pluralisme juga mendukung. Paham yang menyatakan semua agama sama. Mereka dukung ini. Ya. Pendapat ketiga,
Ini dinukil oleh Imam Al-Mawardi. Al-Imam Al-Mawardi wafat 450 Hijriah. Beliau menulis kitab Al-Ahkamu Sultaniyah, hukum tata negara. Jadi beliau ahli tata negara, ahli tafsir, ahli fikih, ya, ahli tasawuf juga. Namanya Al-Ghadi Al-Mawardi. Kalau beliau merinci bahwa jabatan itu ada dua, ada yang tanfis, ada yang tafwid. Tanfis itu adalah jabatan eksekutif, tafwid adalah legislatif. Apa bedanya eksekutif, tanfis yang disebut oleh Al-Mawardi? Mereka diberikan jabatan hanya sekedar melaksanakan perintah dari atasan, tapi tidak bisa membuat hukum. Itu namanya tanfis menurut Imam Al-Mawardi. Jadi undang-undang tidak memfasilitasi mereka untuk bisa membuat satu kebijakan. Gak bisa. Dia hanya melaksanakan hukum yang dibuat oleh atasannya, namanya tanfis. Kemudian yang kedua tafwid. Tafwid itu legislatif. Nah, mereka punya jabatan dan undang-undang memfasilitasi mereka bisa mengeluarkan satu kebijakan hukum. Kata Al-Mawardi, kalau yang non-muslim jabatannya tanfis, maka boleh. Tapi kalau yang legislatif tidak boleh, yang bisa mengeluarkan hukum. Ya, itu pendapat Al-Mawardi. Nah, di sini beberapa ulama coba menyimpulkan, termasuk dari kalau yang kami belajar ke guru-guru kami, yang mereka ikut pendapat pertama, haram di wilayah mayoritas muslim. Kalau di wilayah yang mayoritasnya non-muslim, atau bisa dikatakan lebih banyak non-muslim, maka itu tidak mengapa. Misalnya di Bali, di mana, di Sulawesi, di Minahasa, itu tidak masalah. Tapi bermasalah ketika di tempat tersebut mayoritas muslim. Nah, ini juga kan berlaku bukan hanya di Islam, di agama lain juga. Mereka seandainya di tempat mayoritas non muslim kemudian ada calon pemimpin yang muslim, pasti menolak. Jadi bukan faktor kebencian, kebijaksanaan. Lebih bijak, lebih tahu sesama masyarakatnya yang mayoritas, ya mereka yang memimpin lebih bijak. Begitu. Nah, kemarin saya ke Tobelo. Nah, di Tobelo begitu ada satu calon muslim, wakilnya non muslim. Di Tobelo itu yang non muslim mengatakan jangan pilih kepada pemimpin yang muslim, karena ini tanah yang dijanjikan untuk orang-orang non muslim. Tapi kan gak masalah kalau kita lihat di situ misalnya mayoritas mereka gak ada masalah. Di Bali juga begitu, pasti Hindu akan memilih calonnya. Kalau ada agama lain pasti ditolak. Jadi bukan karena faktor kebencian, tapi faktor kebijaksanaan. Bijak gitu. Nah, di daerah kita apalagi ada simbol keislaman, kesultanan. Bukan hanya satu lagi. Kalau Maluku Utara ada 4. Tuh. Nah, ini pendapat para ulama ya. Jadi para ulama, jadi kalau bicara hukum merujuk kepada fuqaha. Bagaimana pendapat fuqaha? Jangan merujuk ke penceramah. Gak bisa jadi hukum. Apalagi ngambil ayat kemudian menafsirkan sendiri. Caranya bicara hukum merujuk kepada para fuqaha. Ini mereka-mereka yang saya sebutkan tadi bukan hanya alim. Dari sisi ilmu kita kalah, tapi kita kalah juga dari sisi ibadah, dari sisi waroknya, zuhudnya. Antum tahu Imam Nawawi gak pernah makan makanan di tempat tinggalnya di Damaskus.
harus makanan diambil dari kampungnya di Nawa. Kenapa? Karena waktu itu beredar isu bahwa di Damaskus ini pemerintah memberikan pajak yang sangat tinggi kepada rakyat. Dan banyak terjadi apa? Kecurangan atau korupsi yang di pemerintahan di Damaskus di waktu itu. Imam Nawawi takut beli makanan ada pajak di situ nanti. Pokoknya syubhat lah. Akhirnya makannya harus di tempat yang beliau tanam sendiri di tanahnya. Makannya kurma. Itu Imam Nawawi. Imam Sufyan Ats-Tsauri senang makan daging kambing. Dapat info ada kambing 1 ekor lepas dari Baitul Mal milik negara, lepas. Wa fir riwayah kambing zakat ternak 1 ekor lepas di wilayah beliau. Akhirnya beliau tidak makan kambing waktu itu. Takut ke pasar beli kambing, tahu-tahu kambing itu yang lepas. Berapa lama beliau tidak makan kambing? Selama 1 tahun. 1 tahun berikut dapat info kambingnya sudah ditemukan, baru beliau makan kambing. Itu selama 1 tahun. Itu waronya ulama dulu begitu. Ya, ulama dulu waronya luar biasa. Nah, mereka yang berfatwa demikian. Mereka berfatwa demikian. Kemudian kalau dalil tadi Al-Quran ada. Kalau Al-Quran dicari tafsir-tafsir lagi kan banyak. Fuqaha juga sudah mengeluarkan hukum, ahli fikih. Saya ngambil dalilnya sederhana, gak usah pakai fikih dulu. Karena fikih biasa ditolak juga. Tadi ada pendapat ulama mengatakan boleh, katanya begitu. Tafsir juga dicari-cari, ada tafsiran yang berbeda. Kita pakai dalil sejarah saja deh. Sejarah. Mulai dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari tahun 1 sampai 11 Hijriah beliau memimpin, terhitung waktu di Madinah. Kemudian setelah beliau dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dari tahun 11 Hijriah sampai 40 Hijriah. Kemudian setelah itu dipimpin Daulah Umayyah dari 40 Hijriah sampai 132 Hijriah. Kemudian dari 132 Hijriah bergeser ke pemerintahan Daulah Abbasiyah dari tahun 132 sampai 656 Hijriah. Kemudian dari 656 Hijriah terus sampai Daulah Utsmaniyah, ya. Paling akhir kan Daulah Utsmaniyah. Runtuh tahun berapa? 1924 Masehi. Di Turki kurang lebih berkuasa lebih dari 600 tahun. Ada tidak khalifahnya yang non muslim? Satu aja. Gak ada. Kalau begitu khalifah tidak ada satupun yang non muslim, gubernur deh. Mereka punya gubernur juga. Ini yang mimpin kota ini namanya Amir. Kota ini dipimpin oleh fulan, ini fulan. Ya, Sayyidina Ali punya gubernur ngurus Mesir, Al-Athar. Ya. Kemudian juga Sayyidina Umar punya gubernur. Semua amir-amir juga, nggak ada satupun amir yang non Muslim. Semua gubernurnya Muslim. Tapi kalau dokter ada yang Nasrani, dokter pribadi khalifah, yaitu Harun Ar-Rasyid. Dokternya Nasrani, bahkan namanya Ibnu Juljul, ya, dalam kitabnya Tabaqatul Atibba menjelaskan, namanya Gergius kalau tidak salah, dengan ada anaknya itu dokter pribadinya Khalifah Harun Ar-Rasyid. Saking dihormati oleh Harun Ar-Rasyid, kalau mau makan harus ada dokter itu dulu duduk bersama baru beliau makan. Tapi tidak ada jabatan yang dikasih. Artinya di sini Islam tidak membenci orang Nasrani. Buktinya ada yang dokter.
Tapi ketika bicara jabatan ada aturan. Dan ini anaknya, cucunya itu banyak menjadi dokter pribadi dari Khalifah Daulah Abbasiyah, termasuk Khalifah Ma'mun itu. Itu bisa dirujuk dalam kitab Tabaqatul Atibba karya Ibnu Juljul Al-Andalusi. Nah, jadi gak ada itu dalam sejarah. Kalau ada yang mau bantah, coba sebutkan satu nama seorang gubernur di masa khilafah al-Islamiyah yang mereka non muslim. Gak ada. Nah, nanti dibantah lagi, itu kan negara Islam waktu itu. Kita Indonesia kan bukan negara Islam. Betul, kita bukan negara Islam, tapi Indonesia penduduknya penganut agama Islam terbesar. Tidak mungkin hukum Islam itu kami kesampingkan dan negara memfasilitasi adanya hukum Islam. Buktinya ada kantor agama, ada MUI, ada organisasi Islam NU, ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad, ada lembaga pendidikan, pondok pesantren yang jumlahnya entah berapa banyak, ada madrasah. Terus dikemanakan ini? Ya tentu hukum Islam itu diwajibkan kepada orang Islam, bukan kepada yang non muslim. Mau dia negara bentuknya demokrasi atau dengan bentukan-bentukan lainnya, sekalipun komunis juga, seandainya negara itu dan penduduknya orang Islam, tidak menggugurkan hukum Islam. Hukum Islam itu berlaku kepada masing-masing. Mau kita di Amerika, kayak di Eropa, di mana tempat, kalau kita seorang muslim, hukum Islam itu tetap berlaku. Gak bisa digugurkan dengan hanya ideologi kenegaraan, gak bisa. Bahkan kalau dibanding-bandingkan, tentu kita lebih memilih hukum Allah sebagai hukum yang nomor satu. Itu. Ini bisa dibantah semua nih. Jadi yang melarang membahas masalah politik, masalah kenegaraan, yaitu sekularisme, pemahaman menyimpang. Itu. Ini bukan negara Islam, benar, tapi kita orang Islam. Hukumnya tetap berlaku kepada kita semampu kita, semaksimal mungkin. Taib. Ini poin pertama. Jadi dari masa Nabi Muhammad sampai Daulah Utsmaniyah yang runtuh tahun 1924 Masehi 3 Maret, itu tidak ada khalifah yang non muslim dan tidak ada gubernur yang non muslim, semuanya muslim. Itu. Jadi fuqaha juga jelas menyatakan haram, sejarah juga menyatakan demikian, ayat Al-Quran juga ada, hadis Nabi juga ada yang selalu berbicara tentang kepemimpinan. Di situ pasti syarat mutlaknya adalah muslim, karena praktik Nabi menunjukkan hal itu. Masalah yang kedua, kadang membandingkan sesuatu yang tidak adil. Ada kan membandingkan bagaimana kalau pemimpinnya non muslim adil, jujur, amanah, dengan calon pemimpin muslim yang tidak amanah, tidak jujur. Lah, kok membandingkannya begitu? Ini yang buat perbandingan ini sudah salah. Kalau mau membandingkan tuh harus adil. Calon pemimpin ada yang non muslim, ada yang amanah, jujur, adil. Dengan calon pemimpin muslim yang amanah, yang jujur, yang adil. Begitu caranya. Pilih yang mana? Kok milihnya dikasih analogi yang adil hanya pemimpin non muslim, yang muslimnya tidak adil? Yang namanya manusia yang jahat gak dilihat agamanya apa. Yang korupsi yang muslim ada, tapi yang non muslim juga ada. Cuma memang di Indonesia yang banyak disorot yang muslim.
Karena masuk akal, karena kita kan mayoritas di sini. Jadi pejabatnya kebanyakan orang Islam. Itu. Tapi bukan berarti mereka juga tidak ada, banyak juga. Cuma karena jumlahnya sedikit, kelihatan sedikit. Coba kalau mayoritas mereka, pasti banyak juga. Begitu. Maksudnya membandingkan itu secara adil. Kemudian yang berikut, syarat pemimpin. Nah, ini kalau di dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah jelas tuh. Ya, yang pertama itu pemimpinnya adil. Berikut syarat-syarat yang menyeluruh. Yang kedua, memiliki pengetahuan yang membuatnya mampu beristihad di dalam berbagai kasus dan hukum. Tiga, memiliki panca indera yang sehat, baik telinga, mata maupun mulut, sehingga ia dapat secara langsung menangani persoalan yang diketahuinya. Jadi saya terjemahkan saja. Dari bahasa Arab saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Ini keterangan ada dalam kitab Al-Ahkam Sultaniyah. Syarat keempat, memiliki organ tubuh yang sehat dan terhindar dari cacat yang dapat menghalangi dari menjalankan tugas dengan baik dan cepat. 5. Memiliki gagasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengurusi berbagai kepentingan. 6. Memiliki keberanian dan sifat kesatria yang membuatnya mampu melindungi negara dan melawan musuh. Jadi ini kriteria pemimpin dalam pandangan Imam Al-Ghodi Al-Mawardi. Kemudian calon pemimpin muslim harus berpegang teguh dengan hukum syariat, norma dan adab dan akhlak yang mulia di dalam setiap keadaan. Mau kampanye dan apa, hukum-hukum Islam tetap diterapkan. Ini keterangan disebutkan oleh Al-Imam Al-Mawardi. Dan sebagai contoh, pemimpin-pemimpin Islam di masa lampau yang merasakan kesejahteraan, keamanan, kedamaian, itu bukan hanya orang Islam. Zaman dulu kekuasaan Islam itu luas, bahkan sampai ke Andalus, Spanyol kalau sekarang. Itu ada komunitas non-Muslim di situ. Mereka hidup dengan damai, dengan tentram. Bahkan mereka lebih senang jika mereka itu hidup di wilayah kekuasaan kaum muslimin. Muhammad Al-Fatih ketika membebaskan Konstantinopel, waktu itu di tempat tersebut banyak gereja. Di situ banyak orang non-Muslim, orang Nasrani. Beliau datang, kemudian beliau kumpulkan orang-orang Nasrani. Beliau katakan, kalian ibadah di tempat ibadah kalian tetap, saya tidak akan ganggu. Silakan kalian laksanakan agama kalian. Tapi sekarang kalian sudah masuk di wilayah Islam. Saya punya kewajiban menjaga kalian sebagaimana saya menjaga kaum muslimin. Gitu. Kewajiban kalian hanya satu. Kalian bayar jizyah namanya. Jizyah. Jizyah itu dalam kajian ilmu fikih lebih kecil dari zakat. Zakat 2,5%. Jizyah di bawah itu. Kenapa orang-orang non-Muslim yang hidup di wilayah kekuasaan negara Islam wajib bayar jizyah? Agar menerapkan hukum yang adil. Yang pertama, kenapa? Karena orang Islam yang mampu, yang punya harta nisab sampai haulnya dan nisabnya itu, mereka kan setiap tahun wajib keluar 2,5%. Maka yang non-Muslim juga bayar 1%. Karena non-Muslim tidak keluar zakat. Nanti uang ini kembali lagi untuk maslahat rakyat, kaum fukara wal masakin. Itu. Dan itu juga sebagai uang keamanan. Karena keamanan mereka dijaga oleh negara Islam. Itu yang berlaku, itu jizyah. Kalau sistem perpajakan dalam Islam tidak mengenal perpajakan, yang kenal jizyah. Jizyah itu pajak bagi mereka.
Pajak mau naik ya? Iya. Pajak mau naik. Iya. 12%. Jadi pajak dalam Islam namanya jizyah. Karena orang Islam sudah ada kewajiban zakat, dibebankan pajak lagi, para fuqaha mengatakan itu membebankan. Bahkan dalam fatwa yang tegas bisa sampai ke haram. Iya. Namanya makasun orangnya. Nah, pemerintahan di masa lampau, mereka menganggap memimpin bukan hanya manusia, hewan juga masuk tanggung jawab. Makanya ulama dulu takut dikasih jabatan. Sayyidina Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, beliau kan tinggalnya di Madinah, ibu kotanya di Madinah, tapi wilayah kekuasaannya sampai ke wilayah Irak di masa itu. Apa kata beliau? Lau sakatat ya, sakhlatun la khushitu an us'ala anha, la khushitu an us'ala anha. Lau sakata sakhlatun ala syatil ifrat la khushitu an us'ala anha. Seandainya anak kambing terpeleset karena jalanan itu rusak di pinggiran sungai Efrat, saya sebagai khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, saya takut di hari kiamat Allah akan meminta pertanggungjawaban itu. Berarti pemahaman Sayyidina Umar ketika menjadi pemimpin, yang menjadi tanggung jawabnya bukan hanya manusia, hewan pun masuk sebagai tanggung jawabnya. Wah, berat. Hewan. Karena beliau katakan kambing terpeleset, saya takut ditanya sama Allah Ta'ala. Di masa Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha, uang negara ketika masuk ke kas negara, beliau punya sistem berbeda lagi. Karena waktu itu wilayah tidak seluas di zaman setelahnya ya. Hari itu harus dihabiskan anggaran itu untuk maslahat rakyat. Beliau gak mau ada yang sisa. Uang kas negara masuk, hari itu juga disalurkan kepada masyarakat untuk maslahat umat. Dan beliau turun tangan langsung ke gudang kas negara, berupa gudang namanya Baitul Mal. Sudah habis semuanya harta di Baitul Mal, beliau bersihkan itu gudang. Kemudian beliau setelah bersihkan, beliau sholat di dalam Baitul Mal itu, di gudang itu. Setelah sholat, habis itu beliau salam, beliau mengatakan, ya Allah, saksikanlah, ini uang negara satupun tidak ada yang tersisa, dan tidak ada yang masuk secara pribadi kepada saya 1 sen pun. Semuanya sudah dihabiskan untuk rakyat. Persaksikan ya Allah. Begitu Sayyidina Ali. Dihabiskan semua. Dan gak dapat gaji. Lah semua dikasih habis. Beliau mau gaji apa lagi? Beliau sudah talak dunia, talak 3. Ya dunia qad talaqtuki thalathan la raj'ata fiha. Wahai dunia, saya telah menceraikan kamu talak 3, kata Imam Ali. Gak ada rujuk lagi selama-lamanya. Jadi uang pribadi beliau, gaji beliau juga dibagikan semua habis. Dan itu dilakukan setiap ada uang di Baitul Mal, beliau habiskan itu untuk maslahat, sholat 2 rakaat, kemudian berdoa, ya Allah saksikanlah, tidak ada yang tersisa dari uang negara. Semuanya saya bagikan kepada umat, untuk maslahat umat. Itu. Ada ulama di Rembang, namanya Kiai Haji Gus Koyum. Gus Koyum. Itu beliau pernah ditanya ciri-ciri pemimpin Islam di masa lampau yang adil, yang amanah, itu seperti apa? Kami ingin ikut pemimpin-pemimpin Islam yang di masa lampau. Kata Gus Koyum, berat, gak bisa ikut, susah.
Satu saja saya kasih contoh. Pemimpin-pemimpin Islam yang adil, yang jujur di masa lampau, kalau menjabat rekeningnya berkurang. Yang tadinya dia pengusaha, kemudian diangkat menjadi pejabat, jatuh miskin. Karena hartanya dia habiskan untuk rakyat. Kalau sudah mampu lakukan itu, berarti bisa sama dengan mereka. Jadi pejabat jatuh miskin. Selevel khalifah yang wilayahnya sampai ke Spanyol, hampir masuk ke wilayah Prancis, Portugal, di masa Daulah Umayyah yang kita kenal namanya Khalifah Umar ibn Abdul Aziz, yang memimpin hanya 2 tahun sebagai khalifah dari tahun 99 Hijriah sampai 101 Hijriah. Hanya 2 tahun beliau memimpin, sejahtera rakyat. Saking sejahteranya digambarkan oleh para sejarawan, kalau ada orang mau kasih zakat ditolak semuanya, kami mampu. Sampai bingung tuh zakat mau kasih ke siapa nih? Semuanya sudah tidak terima zakat. Bahkan dikatakan kalau mau diberikan zakat ke seseorang, dibilang tunggu dulu. Ini uang zakat saya nih. Saya mampu, kenapa kamu kasih saya? Akhirnya petugas itu bingung, tidak mendapatkan orang yang menerima zakat. Semuanya justru mengeluarkan zakat. Karena semuanya makmur. Itu digambaran di masa Khalifah Umar ibn Abdul Aziz. Bahkan serigala sama domba jarang bersamaan, beriringan. Serigala udah gak makan dombanya orang. Kenapa? Ada jatah makanan. Petugas khusus ngasih makan ke hewan-hewan buas yang ada di hutan. Itu. Wafir riwayah, karena keberkahan pemimpin yang adil. Makanya serigala dengan domba jadi sahabat. Sampai peternak domba itu, dia lihat waktu itu serigalanya memangsa dombanya. Padahal sudah 2 tahun tidak pernah dimangsa dombanya oleh serigala. Justru serigala selalu menjaga dombanya. Dia nyatakan, hari ini khalifah sudah meninggal. Tahu dari mana? Itu domba saya sudah dimangsa. Karena selama khalifah itu adil, Allah jadikan semuanya itu barokah. Semua itu dengan rahmat. Semuanya sejahtera, termasuk serigala sama domba. Tapi hari ini domba saya sudah dimangsa, saya pastikan khalifahnya sudah meninggal. Ternyata dicek betul, Khalifah Umar sudah meninggal dunia. Umar bin Abdul Aziz. Itu. Waktu meninggal dunia, nggak ada uang beli kain kafan. Khalifah, kain kafan, tidak ada uang beli kain kafan. Nah, beliau ketika menjabat sudah dikumpulkan istrinya, bahwa saya tidak akan bertemu kalian karena saya punya jabatan ini. Saya harus waktu habis untuk rakyat. Jadi kalau kalian memang minta diceraikan, saya ceraikan. Tapi kalau kalian mau bersama saya, silakan. Itu. Tapi saya minta kalung-kalung emas kalian itu yang saya berikan pada kalian, tolong diberikan kepada saya untuk saya masukkan ke kas negara untuk kemaslahatan rakyat. Gimana? Itu pilihannya. Mereka bilang sudah, kami tetap sama engkau. Kalau gitu mari kalung emasnya. Dan mohon maaf, saya sudah tidak ada waktu selama 2 tahun ini. Dia sudah punya firasat, dia hanya memimpin 2 tahun. Makanya dalam kitab Tarikhul Khulafa, dia mengatakan selama saya menjabat, fir riwayah, ada ulama India menambahkan, dia menyebutkan bahwa selama 2 tahun saya tidak ada waktu dengan kalian. Isyarat bahwa beliau hanya memimpin selama 2 tahun. Dan itu terbukti. Tahun 101 meninggal dunia. Itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dia punya anak sedang nulis dalam rumah pakai lampu pijar menggunakan minyak. Anaknya juga ini bekerja di pemerintahan. Khalifah Umar Abdul Aziz menyaksikan anaknya sedang menulis. Dia tanya, wahai anak, dia tahu itu lampu pijar itu biasa digunakan untuk masalah negara, lampu kantor, tapi diletakkan di rumah. Waktu anaknya sedang menulis, Khalifah Umar mengatakan, wahai anak, kau sedang tulis apa nih? Ini masalah negara atau masalah pribadi yang kau tulis? Dia bilang, enggak, saya ada belajar untuk masalah pribadi. Kalau begitu padamkan lampu itu. Lampu ini hanya untuk urusan negara, tak boleh untuk pribadi. Padamkan itu. Dipadamkan.
Itu keadilan dari seorang khalifah. Nah, itu. Jadi khalifah-khalifah dulu luar biasa, makanya berkah ya. Nah, kita juga dikatakan untuk selalu berdoa. Ya. Kekuasaan ini kan hak mutlaknya Allah. Tu'ti mulka man tasha. Maka Fudail bin Iyad mengatakan, laukana li da'watun mustajabah, kalau aku punya satu doa yang mustajab, aku akan gunakan itu untuk mendoakan pemimpin yang adil. Kata beliau, la saraftuha ila imamin adil. Nah, kita juga meminta kepada Allah Ta'ala diberikan pemimpin yang adil. Dan kita juga muhasabah diri, karena ada riwayat mengatakan pemimpin yang Allah kirimkan sesuai keadaan rakyatnya. Rakyatnya berantakan, ya pemimpinnya berantakan yang dikirim. Rakyatnya orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang baik, yang soleh, Allah kirim pemimpin yang taat, pemimpin yang takwa, pemimpin yang soleh. Jadi kita juga harus muhasabah, ya, muhasabah, gitu. Ini baru 200.000 iman tergoncang, 400.000 iman tergoncang, amplop. Iya. Tapi yang menolak 400.000, ya baru 400.000. Coba kalau dikasih 1 M coba. Nah. Jadi kalau sudah teguh dengan hukum, mau jumlahnya berapa tidak goyang. Kita hidup sementara, apalagi yang tokoh-tokoh agama, hisabnya lebih berat ya. Ini Imam Ghazali bilang, dosanya orang awam, kalau dia bikin dosa, dicatat 1 dosa. Karena awam, karena tidak paham, karena tidak berilmu. Kalaupun dia tidak tahu juga dimaafkan lagi, ya, karena gak tahu kan. Tapi dosanya orang alim, kata Imam Ghazali, alfu alfi dhanbin, 1 juta dosa. Perbandingannya 1 juta dosa. Bahkan disifati orang-orang ulama-ulama Yahudi, mereka seperti itu. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabbil ubadil wathan. Orang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, dia diazab pertama kali sebelum penyembah berhala. Dalam Zubat, Keramat Empang Bogor Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas mengatakan, memang ini secara khusus dimaksudkan kepada ulama-ulama Yahudi, tapi umumnya kepada semua orang berilmu, orang alim. Atamuruna nas bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala ta'qilun. Masuk ke ayat itu. Fihal wa'id ala mukhalafatil qawli al-amal. Ayat ini mengandung ancaman bagi siapapun yang ucapannya berbeda dengan perbuatannya. Tuh. Jadi ini jelas ya, penjelasan secara hukum. Nah, itu. Saya. Maaf, Man. Sebelum lanjut barangkali saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi ditelepon seseorang bicara tentang kondisi Maluku Utara ini. Saya bilang kita itu 4 terpisah. Islam itu dibagi 4 sekarang. Ada di nomor 1, ada di nomor 2, ada di nomor 3, nomor 4. Kita akan mengalami ujian ini. Apakah ini takdir atau ujian yang Allah berikan? Kalau itu sampai terwujud. Karena yang masuk di golongan 4 ini ada ustadz-ustadz yang mengerti agama. Bagaimana awam ini tidak ikut? Itu satu hal. Jadi saya bilang, kalau kita mau supaya pemerintahan yang ada di Maluku Utara ini Muslim, ya 1, 2, 3 ini harus berembuk. Nah, berembuk pada kondisi sekarang saya bilang sudah banyak berkorban ini.
Bukan 100-200 juta, miliaran. Maunya mereka berkorban untuk menandingi satu ini. Kita akan malu. Mau dibilang jalik. Kita doakan mudah-mudahan kepemimpinan kita nanti tetap muslim. Ya. Kita harapkan ini. Tapi saya berpikir ini terjadi. Saya bilang sama orang itu, bagaimana pimpin ini? Ya ini kondisi sudah mau final ini, lagi 2 hari 3 hari ini. Saya harus berpikir sebelumnya. Mereka bertiga yang muslim ini harus berpikir untuk lawan satu. Kalau tidak selesai, saya bilang. Jadi itu barangkali yang saya bilang, ini ujian buat kita. Atau yang tadi antum bilang bahwa ini sudah takdir Allah. Bahwa kita ini banyak yang salah. Diuji kita ini. Kalau kita semua beriman, Allah kasih yang terbaik buat kita. Tapi di antara kita ini banyak yang kurang. Ya di antaranya ustaz-ustaz lari ke sana. Ini yang membuat kita juga gelisah. Karena awam semua lari. Oh ini yang mengerti agama saja ke sana. Kok kita ini itu bukan mencetak fulus ini. Kita tidak agama ini. Itu yang saya sampaikan tadi. Kita semua berdoa mudah-mudahan kepemimpinan yang akan datang di kita. Kalau tidak, kita diuji dan kita malu besar. Malu. Saya beberapa hari ini saya renungkan itu. Ternyata ada yang telepon saya tadi. Cari jalan keluar. Saya bilang saat ini cuma 3 orang saja yang berembuk ini. Kalau mau dulu bersama nih, kita pikirkan ini, tinggal 2 hari nih. Mau mengalah nggak? Saya bilang saya mau mengalah. Sudah ratusan miliar, puluhan miliar keluar ini. Dan mungkin tim sukses juga tidak mau. Itu ya berkali. Jadi kalau ini sampai terjadi, ya Allah kita malu. Maluku Utara ini kesultanan saja tidak gimana? 4 kesultanan ini harus sama. Kalau saya pribadi harus sama. Bersatu. Toh, ini satu-satu. Waduh. Jadi kita benar-benar diuji ini. Ini pembuktian buat kita bahwa hari ini kita diuji, yang kita berdoa mudah-mudahan yang kita ragukan, kita takut itu mudah-mudahan tidak terwujud. Mudah-mudahan pimpinan kita nanti insya Allah. Barangkali itu tambahan dari saya. Saya masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ufawid amri ilallah. Ya. Terserahkan sama Allah Ta'ala. Yang bisa tahu ujian ataukah hukuman. Ya. Karena kalau sesuatu yang tidak baik, bisa kemungkinan itu ujian. Kalau ujian baik, Allah ingin angkat derajat, Allah ingin menghapus dosa kita. Atau juga bisa jadi hukuman. Hukuman berarti kita ada yang kita ini secara keseluruhan mungkin banyak salah sama. Ya, makanya dikasih hukuman. Ya, itu bukan ucapan saya, itu firman Allah Ta'ala. Linudzikannahum. Ya, di surat As-Sajdah. Bagaimana? Waladhikannahum minal azabi adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Kalau kami berikan hukuman azab kepada kalian yang kecil saja di dunia ini, tujuannya agar kalian kembali. Nah, ini bentuk hukuman. Kenapa disuruh kembali? Karena kita sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari ajalannya Allah wa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Jadi masing-masing muhasabah. Saya gak bisa memvonis kita ini lagi dapat azab atau ujian. Karena 2 kemungkinan itu, imma ujian atau memang hukuman dari Allah Ta'ala. Nah, kalau memang itu hukuman, kita harus perbaiki. Ini masjid masih kosong banyak. Kalau di Jakarta ini majelis ta'lim ramai sampai di luar. Masih kurang kesadaran. Tuh. Ya, yang hadir juga orang-orang ini sudah ada. Ya, kita gak rugi, maksudnya kita dakwah tetap semangat, pahala Allah kasih. Tapi ini juga menjadi bukti, satu ukuran ya, kurangnya perhatian umat Islam terhadap Islam itu sendiri. Di antaranya menuntut ilmu, majelis-majelis ilmu. Antum lihat di Kalimantan itu makmur, pemimpinnya juga pemimpin yang baik Allah kirim. Kenapa? Masjidnya penuh. Pengajian, baca salawat, rame, ya dari tempatnya guru sekumpul. Itu.
Di tempat-tempat yang ramai masjidnya, itu menandakan orang itu dekat, warga di situ dekat dengan Allah Ta'ala. Nah ini masih kosong banyak, terus mau mengharap pemimpin yang ideal. Oke. Jadi kita juga harus muhasabah begitu. Tapi mudah-mudahan ini ujian ya. Allah angkat derajat kita semua. Dan kalau memegang hukum, ya megang sekuat-kuatnya, jangan berubah-ubah gitu. Ami Alwi, saya tidak menyebut orang-orang yang melakukan penyimpangan itu sebagai ulama. Itu gelar terhormat. Untuk kami juga gak pantas disebut ulama, penuntut ilmu. Karena yang namanya ulama pasti lurus. Walaupun Nabi mengatakan ulama su, itu kan bahasa Nabi. Tapi ulama yang Allah sebutkan di Al-Quran, ulama satu saja, ulama orang yang paling takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kalau ada oknum, jangan sebut ulama deh. Itu gelar terhormat. Ustadz juga itu gelar terhormat. Itu oknum yang mengatasnamakan nama ulama dan ustadz. Yang namanya ulama dan ustadz pasti berpegang teguh dengan hukum. Itu titik, gak ada koma.